Makanya saya juga bingung ketika ada orang lain yang lebih menggurui saya. Karena yang notabene saya pun membesarkan anak saya tidak hanya berdua dengan istri saya, tapi anak saya masing-masing punya psikolog. Nyinyiran-nyinyiran itu kan sebenarnya kalau dari hati saya itu cukup menyakitkan keluarga kami. Cukup sangat amat mempermalukan kami. Sangat amat mempermalukan kami. Mereka marah. Saya bilang tetap tenang dulu sampai benar-benar batas kesabaran saya sudah habis. Saya pun manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya juga tidak luput dari dosa gitu ya. Tapi saya cuma bilang ikutin ritmenya saya dulu saat ini. Karena saya yang ada di Jakarta, saya yang ikutin flow-nya. Ngomong dikit bilang pembelaan diri, tapi kan kalau teman-teman tahu saat ini jejak digital itu kan susah hilang ya. Kalau kalian punya anak, punya ini, pasti kalian akan tahu bagaimana tumbuh kembang anak, pentingnya psikologi anak untuk bisa menjadi baik itu ya dari jejak digital bisa juga amat berpengaruh. Kalau di sini kita menggunakan hati nurani gitu ya nggak perlu nggak perlu saya memohon atau apapun, tapi kita berpikir kalau itu adalah anak kalian, kalau itu adalah saudara, sepupu, keponakan, tetangga yang mungkin kalian punya ikatan kuat. Saya ini tidak menganggap Bertrand lagi anak angkat, tapi dia adalah anak kandung. Kalau saya tipe yang kalau udah saya klimaks ya udah tidak ada ampun, nggak ada ampun. Jadi saya teruskan gitu. Tidak ada ampun, nggak ada ampun. Jadi saya teruskan gitu. Jadi sampai sekarang ini saya masih capture aja semuanya, masih liatin aja gitu. Jadi masalah proses ini itu saya belum ada niat untuk melaporkan. Tapi jika itu sudah terus meruncing dan akhirnya merugikan kami, saya punya alasan karena saya berdiri berdasarkan atas nama orang tua. Jika mereka yang sudah melakukan itu sudah terlampau batas, mungkin teman-teman tahu ya. Kalau saya sudah ikut melaporkan ke pihak yang berwajib, saya tidak andil-andil untuk mencabut semata-mata. Ya, saya benar-benar mengasih efek jerah tidak ada ampun. Ya, saya benar-benar mengasih efek jerah tidak ada ampun. Tapi jika itu semua sudah di luar batas, ya saya pun harus mengambil tindakan pastinya. Dan saya sudah tahu pelakunya, semua anak-anak di bawah umur. Itu yang menyedihkan buat saya. Gitu. Ada anak-anak pelaku seni juga ada yang menggunakan akun bodong. Sampai sekarang ini saya sudah pegang 28 akun ya yang sudah saya capture semuanya. Jadi sampai itu sudah habis ya, terakhir di situ yang saya laporkan. Banget. Bertrand ya yang orang tahu kan Bertrand dekat sama ayahnya aja, tapi keasliannya sama bundanya jauh lebih itu, karena saya jauh lebih tegas kan. Iya, dia kalau sama aku lebih nego, tapi dia tahu kalau misalnya aku benar-benar marah.
gitu. Jadi ya benar-benar ngasih tahu gitu. Tapi menurut aku masih bisa dinego, ya udahlah nanti gitu, ya udahlah nanti nggak apa-apa gitu. Ya namanya kayaknya kalau Talia lebih kayak gitu ya ke kamu ya. Ya, kalau Talia lebih kaku gitu. Lebih bisa negonya ke dia gitu. Ya Jadi mungkin ya kalau anak laki jadinya ke ibunya ya, mungkin ya. kayaknya Jadi gitu. Jadi kalau apa-apa bunda, bunda gitu. Sama kayak kami dengan Talia, dengan Tania gitu. Itulah jatuh cintanya saya dengan Talia, jatuh cintanya dengan Tania, dan jatuh cintanya dengan Bertrand seperti itu. Gitu. Makanya tidak ada perbedaan, tidak ada kesenjangan antara kami, dan apa yang saya lakukan ke Bertrand itu yang saya lakukan juga dengan Talia gitu. Berjalan lancar sidangnya, deg-degan saya rasa semua dirasakan sama semua mahasiswa kalau lagi sidang. Untuk KKL kali ini karena kita pengajuan untuk skripsi gitu, dan dia approve, tapi saat dia approve itu saya juga bingung melebarkan skripsinya lagi karena harus detail juga dan harus fokus dengan topik yang saya bahas gitu. Nggak terlalu sulit karena yang saya ambil skripsinya tentang apa yang saya lagi lakukan saat ini gitu. Sama kayak almarhumah Jupe waktu dia skripsi, dia ngebahas waktu dia menjalani proses hukum kan dia. Jadi mudah-mudah susah. Kenapa saya bilang mudah-mudah susah? Karena mudah sih Mas, tapi susahnya itu adalah gue mau mulai dari mana dulu ya yang gue bahas nih gitu. Jadi saya tetap butuh arahannya gitu. Arahan gimana dan menuju bulan November nanti kan saya masih ada waktu yang cukup panjang. Habis ini liburan berapa hari lagi ya? 9 hari lagi. 9 hari lagi liburan deh. Udah siap-siap. Ke Itali liburannya. Gitu. Di harusnya ke New Zealand. Tapi memang saya Bertrand kan baru apply paspor itu belum 3 bulan ini kan. Jadi di New Zealand juga tidak mudah yang lain gitu. Jadi ya kalau saya berangkat terbiasa nggak berangkat nggak mungkin kan. Jadi saya pilih negara yang kita bisa berangkat semua gitu. Jadi apply-nya ke Italia. Gue tanya luar negeri, kenapa luar negeri? Ya quality time gue bersama keluarga. Dan kenapa ke tempat dingin? Karena Bertrand mau ke tempat suasana dingin. Yang dia minta salju. Salju itu bener ada apa enggak sih ayah, kata dia gitu. Ada Kak, salju itu beneran ada. Cuman kalau saya ke Jepang lagi di pertengahan tahun depan tuh saya ada schedule ke Jepang. Jadi ke tahun ini ke Jepang lagi. Gue I love Jepang banget kesannya ya kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.